Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. NIM 203830321106. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hubungan akhlak dan tasawuf. Hubungan akhlak dan tasawuf memiliki beragam pendapat dan hubungan yang saling melengkapi. Pengertian tasawuf. Tasawuf diartikan sebagai penyucian hati dan menjaganya agar tidak cedera atau kotor. Tasawuf mengedepankan kedisiplinan dalam beribadah, konsentrasi untuk menuju kehidupan kepada Allah, membebaskan diri dari ketertarikan manusia dengan duniawi. Tasawuf mengajarkan kita untuk tidak mencintai dunia yang fana, tetapi berharaplah hanya karena ridho Allah. Ajaran tasawuf ini disandarkan oleh beberapa pandangan. 1. Pandangan perilaku Nabi Muhammad SAW adalah nilai sufisme. Sedangkan perilaku Nabi Muhammad menurut ulama sufisme adalah cerminan dari perilaku tasawuf. Seperti halnya berdiam diri di dalam gua, hidup sederhana, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, tidak mencintai duniawi. B. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu huluk, yang artinya perangai, tingkah laku, dan tabiat. Secara terminologi, akhlak merupakan tingkah laku manusia yang didorong berdasarkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Akhlak terbagi menjadi dua macam. 1. Akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. 2. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau buruk. 3 pakar di bidang akhlak, Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang terdapat dalam diri manusia yang memunculkan perbuatan yang baik tanpa mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Ruang lingkup akhlak. 1. Akhlak pribadi. 2. Akhlak berkeluarga. 3. Akhlak bermasyarakat. 4. Akhlak bernegara. 5. Akhlak beragama. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. 1. Aliran nativisme. 2. Aliran empirisme. 3. Aliran konvergensi. Hubungan akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf dalam ajaran Islam sama sekali tidak bertentangan. Hubungan tasawuf dan akhlak adalah proses pendekatan diri kepada Allah dan menyucikan hati. Dengan hati yang suci, bukan hanya saja kita bisa dekat dengan Tuhan, tetapi kita bisa melihat Tuhan atau al-ma'rifah. Dalam tasawuf disebutkan bahwa Tuhan itu suci, maka Tuhan hanya bisa didekati dengan hati yang suci. Jika nilai akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, serta mengubah akhlak buruk menjadi lebih baik secara zahiriyah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain. Maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana caranya menyucikan hati, agar ketika hatinya sudah suci, maka yang timbul dari perilakunya adalah akhlakul karimah. Pembagian akhlak menurut ilmu tasawuf harus berawal dari penyucian hati. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang yang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi yang hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang kafa adalah iman, ilmu, dan amal. Amal inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak menginginkan umat Islam mendapatkan kemuliaan akhlak, dan tasawuf pun menuju pada hal tersebut. Ajaran akhlak dan tasawuf sama-sama tidak menginginkan keburukan dan kerusakan yang terjadi.
Hal ini dapat dirangkum dalam hal berikut, yaitu mengenai hubungan akhlak dan tasawuf. 1. Akhlak dan tasawuf sama-sama berorientasi dalam kecintaan dan ketaatan kepada Allah. 2. Akhlak dan tasawuf sama-sama berorientasi dalam kebersihan jiwa. 3. Akhlak dan tasawuf sama-sama berorientasi dalam kemuliaan akhlak. 4. Akhlak dan tasawuf sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.